saya Roro Ayu Chandra Kirana dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Perjanjian Giyanti. Seperti yang kita ketahui, Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh 3 politik, yaitu Pakubuana III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC, yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari desa penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu Desa Janti, yang saat ini dikenal dengan nama Desa Kerten di Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah adanya perjanjian Giyanti, maka wilayah Mataram terbagi menjadi 2 bagian. Bagian utara Sungai Opak dikuasai oleh Sunan Pakubuana III dan di wilayah sebelah barat diberikan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti adalah keinginan dari Pangeran Mangkubumi untuk melawan pemberontak yang telah dipimpin oleh Pangeran Sumbernyala yang sudah melakukan perlawanan terhadap Kerajaan Mataram. Setelah Pangeran Sumbernyala melakukan pemberontakan yang disebabkan dengan adanya intervensi dari Belanda yang diwakili VOC terhadap Kerajaan Mataram, terutama setelah Sultan Agung wafat. Bahkan pihak VOC sudah memutuskan adanya pergantian kepemimpinan Kerajaan Mataram. Pemberontakan ini dianggap sebagai ancaman untuk kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Makanya ia lebih memilih untuk mengadakan perundingan dengan VOC untuk menumpas pemberontakan tersebut karena ingin mendapatkan kekuasaan yang ia inginkan. Pada tanggal 22 September terjadi pertemuan antara gubernur VOC yaitu Harting dan juga Pangeran Mangkubumi. Perundingan ini dilakukan secara tertutup. Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan juga Tumenggung. Sedangkan Harting didampingi oleh Burton, Kapten Sidonkel, dan Wivokens. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal, termasuk mengenai pembagian Mataram. Harting menyatakan bahwa tidak mungkin ada 2 pemimpin dalam satu kesultanan, sesampainya ia menawarkan Mataram sebelah timur. Akan tetapi, Mangkubumi menolaknya. Pertemuan tersebut berjalan tidak kondusif, karena adanya kecurigaan antara kedua belah pihak. Lalu Harting mengusulkan untuk melepaskan gelar Sunan Mangkubumi. Akan tetapi Mangkubumi menolaknya karena ia beranggapan bahwa banyak rakyat sudah mengenal gelar tersebut. Lalu pertemuan tersebut sempat dihentikan dan dilanjutkan esok harinya. Nah, baru pada tanggal 23 September 1754 dicapailah sebuah kesepakatan di mana Pangeran Mangkubumi menyetujui tidak memakai gelar sultan dikarenakan ia telah mendapatkan setengah dari bagian kesultanan. Daerah pantai utara Jawa atau yang disebut dengan daerah pesisiran yang sudah diberikan pada VOC tetap menjadi kekuasaan VOC dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut yang akan diberikan kepada Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi juga berhak memperoleh setengah pusaka dari istana. November 1754, Pakubuana III menyampaikan surat persetujuannya kepada Mosel yang menjadi gubernur jenderal VOC. Perundingan antara Mangkubumi dan juga Harting pada tanggal 22 dan 23 September 1754 telah mencapai kesepakatannya yaitu Perjanjian Giyanti. Pada akhirnya, kesepakatan tersebut akan diresmikan dan ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian tersebut secara de facto dan de jure menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti juga diambil dari desa di mana perjanjian itu ditandatangani yaitu di Desa Janti, yang sekarang dikenal dengan nama Desa Kerten di Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti yang berhasil menumpas seluruh pemberontakan terhadap Kesultanan Mataram dan juga VOC ternyata memiliki beberapa dampak. Seperti halnya yang pertama yaitu adanya pembagian 2 wilayah kekuasaan di sebelah timur Sungai Opak yang dikuasai oleh Pakubuana III dan di sebelah barat yang dikuasai oleh Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Lalu, dampak yang kedua adalah pelemahan terhadap kekuasaan lokal.
Perjanjian ini berdampak pada melemahnya kekuatan penguasa lokal, di mana pelemahan kekuasaan ini juga sebagai dampak atau akibat dari pembagian contoh kekuasaan federatif menjadi dua bagian tersebut. Hal ini disebabkan karena pembagian kekuasaan tersebut menyebabkan penyempitan wilayah, sehingga hegemoni dari kedua kerajaan tersebut menjadi lebih terbatas. Lalu dampak yang terakhir adalah memberikan kekuasaan lebih kepada VOC. Dampak terakhir ini sangat berpengaruh bahwa perjanjian Giyanti itu justru lebih memberi kekuasaan kepada VOC. Karena posisi VOC itu di kedua wilayah jadi lebih kuat. Hal ini bisa dibuktiin dari isi perjanjian Giyanti di pasal 3 dan 4, di mana sebelum setiap pemegang kekuasaan kesultanan menjalankan tugasnya harus melakukan sumpah setia kepada VOC terlebih dahulu, dan mengangkat pengurus kerajaan perlu persetujuan dari VOC. Belum lagi dengan beberapa perjanjian akan kesetiaan dan kesepakatan dalam menaati perjanjian yang sebelumnya telah dibentuk dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan mengenai perjanjian Giyanti. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.